Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Zulfanur Azizakus Hartono, kelas 1B, program studi D3 Akuntansi, jurusan akuntansi. Di video ini, saya akan menjelaskan dan mendemonstrasikan pembuatan user form VBA Excel yang bernama Form Input Transaksi yang digunakan untuk menginput data transaksi ke sheet jurnal. Form ini punya validasi otomatis, tombol simpan, serta menyimpan data secara otomatis ke baris kosong berikutnya. Kita buat judul-judul, tanggal, kode akun, keterangan debit dan kredit di sheet yang udah kita namain jurnal. Dan saya sudah membuat form yang akan terisi di sheet tadi. Nah, untuk input transaksi, tanggal, kode akun, keterangan debit dan kredit, kita menggunakan label dan kita ubah captionnya menjadi yang kita inginkan seperti ini untuk diisi judul-judul yang ada di sheets tadi. Lalu untuk mengisi tanggal, keterangan debit dan kredit, kita menggunakan text box. Sedangkan untuk kode akun kita menggunakan combo box. Lalu untuk menyimpan data yang sudah kita input di sini, kita menggunakan comment button dan kita ada comment button bersih untuk menghapus yang telah kita input ternyata itu salah. Nah, yang pertama, option explicit berfungsi untuk mencegah kesalahan saat mengetik nama variabel dan mewajibkan semua variabel untuk dideklarasi sebelum dipakai. Lalu kita buat private sub use formnya initialis. Initialis itu berfungsi ketika form dibuka, maka combo box itu atau kode akun itu akan otomatis terisi lewat prosedur isi combo akun. Di sini kita ketik call isi combo akun yang nanti kita buat lagi di combo akunnya itu cbo akun .clear yang pertama, lalu add item 101 sampai 501 itu sebagai kode akunnya, lalu kita end with lalu end sub. Di tombol simpan ini kita ketik call simpan transaksi yang dimana komen simpannya kita buat prosedur simpan transaksi dan validasi dan menyimpan data ke sheet jurnal nanti. Nah, di sini kita buat private sub simpan transaksi. Private sub ini merupakan bagian yang paling penting karena bertugas mengambil data input dari form dan memvalidasi yang kita input tadi. Nah, di private sub simpan transaksi kita pertama-tama buat dim, fungsi dim, yang dimana fungsi dim itu untuk membuat variabel yang menyimpan data sementara. Nah, di sini kita membuat variabel untuk menyimpan worksheet, nomor baris, lalu tanggal, debit, dan kredit. Ini penting agar program ini tidak error dan datanya dikelola dengan rapi. Lalu kita memvalidasi input wajib jika trim, yang dimana trim itu berguna untuk menghapus spasi di awal dan di akhir teks. Tanpa trim, input yang terlihat kosong tapi isinya spasi bisa dianggap terisi. Dengan trim, form jadi lebih aman dari kesalahan input. Lalu kita memvalidasi tanggal jika tidak isDate, yang dimana isDate itu untuk mengecek validitas tanggal, yang berfungsi untuk mengecek apakah nilai yang dimasukkan benar-benar sebuah tanggal. Jika yang mengisi salah menginput tanggal, kode ini akan menolak dan memberikan pesan error. Dan keempat, fungsi isNumeric. Kita memvalidasi nilai debit kredit jika bukan isNumeric. Nah, isNumeric itu digunakan untuk memastikan bahwa input debit dan kredit adalah angka. Jika yang mengisi tidak mengisi angka, maka program otomatis mengisi nilai 0 agar tidak terjadi error. Maka value di sini 0 ya, agar tidak terjadi error. Nah, di debit kredit kita menggunakan fungsi cbdl yang digunakan untuk mengubah teks menjadi angka double.
Tanpa CDBL, angka dari text box akan diperlakukan sebagai teks dan bisa menyebabkan error waktu menyimpan atau menghitung. Lalu ada di tombol bersihkan. Di sini kita membuat private sub command bersihnya, kita isi call bersihkan form dan kita buat private sub bersihkan formnya. Private sub bersihkan form yang berisikan teks tanggal, combo box akun, teks keterangan, debit, kredit, itu kita kosongin. Nah, untuk bagian combo box akun kita beri -1 agar tidak terjadi error. Lalu di teks tanggal kita set focus untuk memindahkan kursor ke input tertentu dan membuat form lebih nyaman digunakan. Nah, ketika kita jalankan akan timbul seperti ini. Tinggal kita input tanggal, kode akun, keterangan, lalu debit dan kreditnya juga. Contohnya tanggal 1 bulan 3 2015 dengan kode akun 101. Keterangannya kita penerimaan kas dan debitnya kita isi 10 juta. Nah, ketika kita klik tombol simpan, maka akan tersimpan ke sheet journal yang kita udah buat tadi. Dan akan muncul message box seperti ini, data tersimpan. Kita tinggal pencet OK, maka dia akan tersimpan di sheetsnya. Lalu kita coba lagi untuk tombol bersihnya. Contohnya tanggal 15 bulan 4 tahun 2025. Kode akunnya kita isi, lalu keterangannya prive dan kreditnya 50.000. Tapi kita ternyata salah, lalu kita tekan bersih, maka itu akan terhapus semuanya. Demikian penjelasan use form transaksi menggunakan VBA Excel. Form ini membantu proses input menjadi lebih cepat dan lebih aman dari kesalahan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.